Niki kalau dibilang tukang berantem, tukang apa, terserah deh, asal jangan PSK, karena Niki punya keluarga besar yang harus Niki jaga nama baiknya gitu. Kecuali Niki sendiri sebatang kara, bodo amat deh mau ada gosip apa juga Niki terserah gitu. Tapi kalau untuk yang ini, I will fight for my family and I will fight for my kids. Hancur luluh lantak hati Nikita Mirzani. Jika banyak orang yang menyambut tahun baru 2016 dengan perayaan yang meriah, maka lain halnya dengan Nikita. Nikita justru menyambut tahun baru dengan nestapa gara-gara tersandung kasus prostitusi. Ya, sejak digerebek di sebuah hotel berbintang di Jakarta Pusat di waktu yang bersamaan dengan dua tersangka F dan O. Pada tanggal 11 Desember 2015 lalu, Nikita dikabarkan tertekan hingga mengurung diri. Pasalnya sejak tersangkut kasus prostitusi, sosok Nikita jadi deras menuai hujatan hingga cibiran. Puncaknya batin Nikita tak kuat lagi menahan sedih ketika menuai insiden miris di sekolah sang putri, sehingga setelah sempat memilih diam, kemarin Nikita pun memilih kembali angkat bicara. Jujur ya, semenjak Niki dapat musibah ini 4 hari berturut-turut Niki nggak berani keluar. Karena apa? Niki keluar tuh orang liatnya udah sinis gitu, orang liatnya udah yang IPSK nih, IPSK gitu kan. Sempet nangis, sempet gemeteran gitu. Terus Niki juga sempet beberapa kali jemput anak Niki sekolah yang biasanya ibu-ibunya pada nice sama Niki, pada nyapa. Tiba-tiba pas Niki turun dari mobil jemput anak yang Loli dipanggil sama temennya, ibunya langsung narik gitu. Itu kayak, aduh kok dampaknya sebegitu hebatnya ya gitu kan. Bener-bener bikin Niki ngedrop sebetulnya secara moral gitu kan. Kayak bener-bener dihakimi secara sepihak. Dengan pemberitaan-pemberitaan ada kan masyarakat cuma bisa berasumsi sendiri gitu. Dengan adanya preskon ini mudah-mudahan semua masyarakat jadi lebih tahu gitu, bahwa jangan pernah mengejar seorang dulu sebelum semuanya terbukti benar atau salah gitu. Ya, dihujat dan menuai perlakuan miris, itulah yang mengguncang Nikita saat ini. Bahkan Nikita menderita kerugian fantastis gara-gara sejak tersandung kasus prostitusi, banyak kontrak kerja Nikita yang mendadak dibatalkan. Bahkan tak sedikit honor yang telah dibayarkan harus dikembalikan Nikita karena mendadak dibatalkan. Kabarnya, akibat menuai hujan pembatalan kontrak kerja tersebut, Nikita merugi hingga 1 miliar rupiah. Sebuah angka yang mampu mendulang kata wow. Kalau yang udah jelas di salah satu stasiun TV ya, udah cancel. Terus ada beberapa kontrak off air yang emang bawa nama besar perusahaan juga udah di cancel. Terus ada juga yang berbaik hati cuma minta dibalikin DP-nya doang, nggak harus ke hukum kayak gitu. Cuma suruh ya udah balikinnya DP-nya deh gitu. Tapi kita ya cari MC lainnya, oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Karena kan bawa nama besar perusahaan ya, jadi mereka kalau masih kayak kasus berantem mereka masih mau gitu kan. Tapi kalau udah PSK online ya, gitu, mereka image-nya tuh udah yang gimana banget gitu. Merasa dirugikan baik secara mental dan materi, maka dalam jumpa persnya kemarin pun Nikita berusaha keras membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dengan kasus prostitusi yang menjerat tersangka F dan O. Salah satu caranya, Nikita menguak bahwa janji panti sosial untuk melanjutkan pembinaannya ke rumah Nikita pasca digerebek tidak pernah terjadi. Ini Rumah Perlindungan Sosial Wanita, jadi bagian dari penanganan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ya, salah satu amanat untuk Kementerian Sosial adanya di sini. Kemudian terkait kasus yang tadi, yang dari Bareskrim, bahwa kami hanya punya tanggung jawab untuk pemulihan psikososialnya nanti kita lanjutkan dengan Baik Care. Apa itu Pak? Langsung ke rumahnya. Pas digerebek ya namanya sih Pak? Digerebek Pak. Digerebek itu yang diambil pertama kali adalah handphone dan tas Niki. Dan Niki tahu isi tas Niki tuh nggak pernah ada kondom. Dan seolah tak mau berhenti hanya dengan kata-kata, Nikita pun mengutas rencana untuk melapor ke Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas di awal tahun 2016 ini. Apa yang akan dilaporkan Nikita masih menjadi teka-teki. Yang jelas diam-diam Nikita telah menjalani BAP sebanyak 3 kali di luar markas Mabes Polri secara rahasia dan konon sebagai saksi kunci. Apa yang sebenarnya terjadi?
Jika sama sekali tidak memiliki keterkaitan sehingga mengelak terlibat kasus prostitusi yang menjerat F dan O sebagai tersangka, mengapa Nikita justru menjadi saksi kunci? Berusaha membersihkan nama baiknya, mengapa Nikita justru merujuk pada lembaga Kompolnas yang notabene memiliki tugas untuk menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden? Kasus yang menimpa Nikita Mirzani, di mana kasusnya sendiri untuk Nikita memang udah clear, ya. Itu menurut kami memang sudah clear. Karena apa? Nikita beberapa kali di BAP, ya. Beberapa kali di BAP, dan terakhir pada saat Senin tanggal 28 Desember kemarin, itu merupakan BAP yang terakhir, ya. Jadi bagi kami kuasa hukum menganggap BAP yang melibatkan Nikita Mirzani itu sudah clear, ya. Keterangan apa yang diharapkan oleh teman-teman penyidik di Bareskrim itu sudah cukup di luar Bareskrim. Ya. Kenapa? Bukan permintaan dari Niki, tapi memang dikasih. Ya, dikasih apa? begini. Nikita punya versinya sendiri, polisi tentu punya versinya sendiri. Jadi ini kan prosesnya sedang berjalan. Jadi nanti yang penting buat kami begini, tugas Niki sebagai saksi atau sebagai saksi korban di situ itu sudah selesai. Nanti setelah tahun baru ada ke Kompolnas dan lain sebagainya. Hancur sih ya, hancur Niki gitu. Tapi kan hidup harus Tapi berlanjut. karena Niki mikirin anak Niki 2 orang dan Iya. Niki adalah seorang ibu tunggal yang ngerawat anak Niki dua-duanya sendiri, jadi ya Niki mesti Tegar lah, ya. mesti Hadapi tegar, ini semua. semangat kayak gitu. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh personil The Virgin Mita yang merayakan tahun baru dengan menggelar pernikahan. Tapi kali ini bukan pernikahan Mita, tapi pernikahan adiknya. Seperti apakah haru biru Mita melepas adiknya dengan pernikahan yang meriah? Benarkah di lubuk hatinya Mita memendam sedih dan kecewa karena harus dilangkahi oleh sang adik? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.